Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama menikmati teh hangat, teduhkan hati, dan hadirkan semangat. Firman Tuhan yang akan memberikan semangat bagi setiap kita di sepanjang hari ini terambil di dalam kitab Yosua pasal 8 ayat 30-34. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Pada waktu itulah Yosua mendirikan mezbah di Gunung Ebal bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan, kepada orang Israel. Menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa, suatu mezbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun. Di atasnya lah mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Dan di sanalah di atas batu-batu itu dituliskan Yosua salinan hukum Musa, yang dituliskannya di depan orang Israel. Seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para pengatur pasukannya, dan para hakimnya berdiri sebelah menyebelah tabut, berhadapan dengan para imam yang memang suku Lewi, para pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, baik pendatang maupun anak negeri. Setengahnya menghadap ke gunung Gerisim, dan setengahnya lagi menghadap ke gunung Ebal, seperti yang dahulu diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan, apabila seorang memberkati bangsa Israel. Sesudah itu dibacakannya segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya, sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaat Israel, dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak, dan kepada pendatang yang ikut serta. Godly Family yang dikasihi Tuhan, sekarang ini berbagai peralatan elektronik sangat mudah ditemukan, mulai dari laptop sampai alat komunikasi canggih lainnya, dengan harga yang sangat bervariasi dan tentunya yang semakin terjangkau, serta dengan spesifikasi dan modifikasi yang sangat-sangat user friendly. Namun ada satu hal yang tetap harus dilakukan pada peralatan elektronik tersebut, yaitu harus di-recharge secara berkala. Kalau tidak, maka segala peralatan canggih itu akan kehilangan kegunaannya. Kehidupan rohani kita bisa kehilangan semangat, kering dan tak terkendali, bahkan terancam lumpuh karena beragam pergumulan hidup. Oleh karena itu, hidup kita harus selalu di-recharge. Orang Israel pun diperintahkan oleh Yosua untuk merecharge kehidupan rohani mereka. Yosua menyadari bahwa bila orang Israel tidak memperkuat basis kerohaniannya, maka umat pilihan Tuhan itu bisa kehilangan kendali dan arah hidup yang sesungguhnya, seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan dan masih berada di dalam padang belantara. Dalam hal ini Yosua melakukan tindakan merecharge rohani bangsa Israel, yaitu dengan cara yang pertama, dia mendirikan mezbah bagi Tuhan di ayat yang ke-30, sebagaimana yang diperintahkan oleh Musa, yaitu menulis kembali salinan hukum Musa dan memperdengarkan kembali perintah Tuhan secara utuh, baik berkat maupun kutuk. Apa yang dilakukan Yosua sesuai dengan firman Tuhan melalui Musa yang terdapat di dalam Ulangan pasal 27 ayat 1-8. Bagi Yosua inilah tugas esensialnya, yaitu agar umat Tuhan terus-menerus berada dalam kondisi rohani yang prima. Charger rohani bagi umat percaya saat ini adalah persekutuan dengan Tuhan yang diisi dengan doa dan perenungan firman Tuhan, baik secara komunal maupun secara pribadi. Mengabaikan persekutuan dengan Tuhan sama saja dengan membiarkan hidup kita kering dan kosong.
Akibatnya, kita menjadi lemah karena tidak memiliki daya apa-apa. Padahal, bila kita tidak memiliki kekuatan rohani di tengah dunia yang penuh dengan berbagai ancaman terhadap iman kita, maka kita bisa tersesat dan menjauh dari Tuhan. Hanya dengan kecintaan kepada Tuhan dan firman-Nya, maka kita akan bersedia menekuni kebiasaan merenungkan firman Tuhan hari lepas hari dan menjadikan firman Tuhan itu sebagai panduan hidup kita. Maka dari itu, saya mengajak kita sekalian, Gateway Family semuanya, mari kita menyediakan waktu untuk Tuhan secara berkala supaya kerohanian kita hari lepas hari akan semakin semangat dengan cara merecharge kerohanian kita dengan berdoa, bersekutu, membaca firman Tuhan, memuji namanya, sehingga kehidupan kita hari lepas hari boleh memiliki ketangguhan di dalam iman, sehingga iman kita, kerohanian kita semakin prima dan kuat di dalam setiap menghadapi kesulitan-kesulitan, bahkan pergumulan di dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ajar kami untuk selalu dekat dengan Tuhan. Ajar kami bisa meluangkan waktu untuk Tuhan, merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan, berdoa sehingga kerohanian kami semakin hari boleh semakin prima. Karena kami sadar tanpa ada waktu khusus kami dengan Tuhan, maka kehidupan kerohanian kami akan semakin lemah dengan setiap pergumulan, persoalan, permasalahan yang terjadi di dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Bapa, ajar kami untuk kami tetap setia, dekat dengan Tuhan, meluangkan waktu untuk Tuhan, untuk menikmati firman Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan, baik secara komunal maupun secara pribadi, sehingga kehidupan kami hari lepas hari mempunyai kerohanian yang prima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.